ada di kalian saat SMP. Jadi ingat-ingat lagi ya. Terus sebelum kita belajar hari ini, kita mulai pelajarannya dengan berdoa dulu. Nah, doa dimulai. Nah, bab statistika hari ini yaitu representasi data, ya. Nah, ini di sini ada poster. Nah, poster apa ini? Poster sejarah. Iya, terus belum efek buat. Oke, nah berarti ini kan sering kita lihat kan. Nah, dari poster ini tuh kalian dapat informasi apa aja? Uang. Naik. Kan berarti nilai tukar rupiahnya itu makin mahal, tapi berarti dolar kan ininya makin turun kan. Nah, ada informasinya nih di tanggal-tanggalnya. Jadi kan kalian sering tuh melihat di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini tuh termasuk salah satu representasi data ke statistika, yaitu representasinya itu digambarkan dengan apa ini? Diagram. Grafik. Oke. Nah, kan sebenarnya itu kita udah belajar statistika itu dari SMP. Nah, untuk kita mengingat ulang, ya, kalian bisa scan ini. Ini tuh game. Jadi gamenya itu untuk mengingat materi sebelumnya sebelum kalian masuk ke materi saat ini. Oke. Sudah selesai. Nah, siapa ini yang tertinggi nilainya? Zawawi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Paling mudah disebut gitu. Oke. Nah, tujuan dari representasi data yaitu yang pertama mempermudah membaca informasi. Yang kedua membandingkan data, dan yang terakhir yaitu untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk dari representasi data. Nah, data itu bisa dibentuk yang pertama dengan menggunakan tabel. Nah, di sini ada baris dan juga ada kolom. Nah, apa bedanya tabel ini dengan tabel yang kiri nih dengan tabel yang kanan? Oh, data kelompok, data tunggal. Iya. Berarti yang kiri itu menggunakan data Tunggal. yang kanan itu data Kelompok. Kalian bisa membedakan data tunggal dan data kelompok itu dari mana? Kalau dilihat dari tabel, ada garisnya. Berarti kalau data kelompok ada Halnya. Oke, baik. Nah, yang kedua yaitu diagram batang. Nah, diagram batang itu berarti ada ini berbentuk batang, ya. Itu dia menggunakan persegi panjang bentuknya. Nah, yang ini tuh sumbu X. Kalau ini kan menggambar itu menerangkan berarti bulan dalam 1 tahun kan. Terus ini sumbu Y-nya itu banyaknya, ya kan? Banyaknya data. Terus selanjutnya yaitu diagram garis. Nah, diagram garis ini sama seperti diagram batang, cuma dia itu menggunakan titik kemudian dihubungkan antara bulan. Ini kan ada titik kan? Datanya Januari itu jumlah tabungannya itu sebanyak 40.000. Nah, berarti kan titiknya di sini. Ya. Dihubungkan dengan bulan Februari, dihubungkan dengan Maret. Nah, kayak berbentuk ini pola garis kan. Nah, terus diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu bentuknya kan ya ada lingkarannya. Biasanya itu menggunakan persen.
Dan selain persen sebenarnya itu ada juga menggunakan derajat. Satu lingkaran penuh itu berapa derajat? 360. Kalau persen berarti 100%. Nah, selanjutnya yaitu bentuknya yang terakhir yaitu histogram yang telah dikelompokkan ke interval. Nah, berarti kalau histogram ini berarti seperti diagram batang tapi untuk data ke kelompok. Ada intervalnya. Nah, kalau ini berarti interval dari 10 sampai 12. Nah, kalian bentuk dulu kelompok. Nah, di sini tuh ada berapa siswa? 30. Aja kita satu kelas ini jumlahnya 30 ya. Nah, kalian saya minta untuk mengumpulkan kelompok satu itu lama waktu ini. Kalian bisa mengumpulkan data ini melalui Google Form bisa. Terus habis itu polling WhatsApp juga bisa ya. Manfaatkan perkembangan digital di sekitar kalian ya. Nah, terus kemudian kalian sajikan data ke bentuk representasi data. Ada apa aja tadi? Tabel. Jadi, oke, ini kalian bisa mulai mengerjakan Kalian yang hitung yang mana nih? Oke, ada yang kesulitan apa enggak nih? Tidak ada. Oke, kelompok siapa yang mau maju nih? Jessica. Ayo, kelompok 5. Beri tepuk tangan dulu dong kalau kelompok 5. Nah, di sini kita kalian diminta untuk kan di lembarnya itu diminta untuk mengumpulkan data, kemudian ditaruh di tabel dan kemudian digambarkan ke diagramnya kan. Nah, kalian dibebaskan untuk memilih diagram apa yang kalian gunain, ya. Siap. Semuanya. Siapa sih yang mulai Rafika?
Ya. Apa dia sama dari sekarang. SM-nya ini geometri. Oke, jadi ini data dari yang telah kami kumpulkan kelompok 5. Ada transportasi sepeda motor 21 dapat dilihat ya di tabel. Setelah itu, setelah dikumpulkan di tabel, kami membuat diagram batang. Jadi seperti ini dia. Kenapa kok menggunakan diagram batang? Karena udah Nah ini termasuk data tunggal atau data kelompok? data tunggal. Karena Tunggalnya. iya. Oke, berarti kelompok 5 ini udah mempresentasikan. Nah, beri plus dulu dong untuk kelompok 5. Kelompok 5 boleh. Oke. Nah, nih, oke gantian kelompok yang lain ya, satu ya. Oke, berarti pembelajaran hari ini tuh sudah selesai kan? Jangan lupa untuk mengerjakan tugas untuk mendalami materi yang sudah dipelajari hari ini ya. Terus setelah itu jangan lupa untuk refleksi, isi refleksinya. Kalian udah belajar apa aja hari ini? Udah paham apa belum? Oke. Sudah diisi refleksinya? Sudah. Oke, berarti pembelajaran matematika hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari median dan modus dari data tunggal dan data kelompok. Jadi di rumah dibaca-baca dulu, dipelajari dulu materinya. Sampai bertemu lagi di hari Rabu ya. Oke, pembelajaran bisa ditutup dengan berdoa dulu agar ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, Ibu akhiri. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.